Shalom, para pemirsa setia All by Grace yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace di awal tahun yang baru ini. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan selamat tahun baru. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun lalu, demikian juga akan menyertai kita di tahun ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami, Immanuel, sepanjang tahun lalu. Dan kami serahkan tahun ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga akan menyertai kami sebagaimana Engkau senantiasa menyertai kami di tahun lalu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu berikut ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar. Dan juga Tuhan, Kau sendiri yang akan menolong kami setiap pemirsa All by Grace dapat mengikuti dan dapat setia dan dapat mendengarkan dengan baik. Dan kami boleh sungguh-sungguh juga diberkati Tuhan dengan apa yang kami dengar, bukan sekedar mendengar dan melupakan, tapi kami bisa melakukannya dengan baik sehingga kami bisa berhasil di tahun ini dan kami boleh dapat kasih karunia khusus, anugerah khusus, kemurahan khusus dan penyertaan khusus yang daripada-Mu. Dan kami mau Tuhan mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun lalu, dan kami juga mau mengucap syukur dan percaya Tuhan Kau juga menyertai kami sepanjang acara ini dan juga sepanjang tahun ini. Kami sekali lagi serahkan ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu berikut ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah
terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pepatah Tionghoa mengatakan, rencana sehari ada di awal pagi, rencana setahun ada di musim semi. Artinya, rencana dari awal adalah kunci untuk sukses, baik untuk sehari atau setahun. Akan tetapi, rencana sebaik apapun dibuat perencanaan sejak awal sekalipun, tanpa ada keputusan yang diambil guna tindakan nyata, tetap saja rencana tidak ada gunanya. Oleh karena itu, keputusan merupakan faktor penting yang akan menentukan tindakan dan menghasilkan keberhasilan seseorang. Ketika harus mengambil keputusan yang penting dan sulit, rasa takut bisa timbul sendiri. Orang bisa saja takut salah memilih lalu menyesal, takut gagal karena terbayang oleh trauma masa lalu dan lain sebagainya. Ada orang tertentu menjadi pelin-pelan, ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau telah mengambil keputusan namun tidak yakin keputusannya itu tepat dan benar, sehingga sulit baginya untuk menunjukkan pendirian yang teguh, malah sebaliknya menjadi labil. Tidak ada kepastian dan terkesan berubah-ubah pendiriannya. Ada pula orang yang tak mau ambil pusing dan memilih untuk melempar tanggung jawab kepada orang lain. Mungkin menurut pikirannya akan lebih aman jika ada orang lain yang turut ambil resiko, bertanggung jawab ketika ternyata keputusan yang diambil itu salah. Seolah-olah ada yang bisa dikambing hitamkan dan lain sebagainya. Padahal ketika menolak untuk mengambil sebuah keputusan, itu pun sebenarnya sebuah keputusan yang sudah diambil pula. Memang pengambilan keputusan bukan suatu hal yang dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Karena dalam mengambil keputusan yang sederhana saja bisa mengalami kesulitan. Contoh, ketika bertanya dengan pasangan hidup mau makan apa, jawabannya terserah. Setelah berbagai pilihan ditawarkan, ada saja yang kurang berkenan di hati. Sampai akhirnya pulang ke rumah dan makan mie instan saja. Pernahkah Anda mengalaminya? Bila keputusan sederhana yang harus diambil seperti mau makan apa, makan di mana, itu saja susah memutuskan. Apalagi keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap masa depan. Misalnya keputusan terkait pasangan hidup. Dari begitu banyak pilihan, manakah calon yang terbaik? Bagaimana dapat memutuskan yang mana calon pasangan hidup yang terbaik? Apakah berdasarkan perawakan tubuh? Seiring dengan bertambahnya usia, semuanya itu bisa berubah. Apakah berdasarkan kemapanan karir, situasi dan kondisi bisa berubah? Lalu bagaimana cara bijak untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari? Ada juga yang dipusingkan dengan pengambilan keputusan terkait usaha. Usaha apa yang terbaik? Apakah usaha ini akan mampu langgeng dan bertahan atau semacam tren yang akan berlalu seperti banyak brand-brand yang cepat melejit namun cepat pula meredup dan menghilang? Bagaimana memutuskan lokasi usaha yang terbaik? Siapa karyawan yang terbaik untuk direkrut? Begitu banyak keputusan krusial yang harus diambil dan semuanya harus dicermati dengan sangat hati-hati. Karena salah mengambil keputusan dapat berakibat fatal di kemudian hari. Memang ada yang berkata bahwa pengalaman salah mengambil keputusan dan pengalaman kegagalan dapat menjadi guru kehidupan yang baik. Namun tidaklah bijak jika kita lantas mengambil keputusan asal-asalan. Asal pilih, entah hasilnya bagaimana, itu urusannya nanti. Tentu kita semua rindu dapat mengambil keputusan benar dan tepat sedari awal. Dapat melangkah di jalan yang benar sedari awal. Sehingga tak perlu habiskan banyak waktu, pikiran, dan tenaga selanjutnya hanya karena salah mengambil keputusan di masa lalu.
Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang akan membahas tema kembali kepada keputusan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita mendapat hikmat dan kemampuan untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat, benar, dan baik. Beberapa prinsip untuk dapat mengambil keputusan dengan baik antara lain. 1. Pastikan setiap keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum mengambil keputusan yang tepat, benar, dan baik, umumnya orang mempelajari sebanyak mungkin informasi, meminta nasihat dari orang yang kompeten, berpengalaman, dan bisa dipercaya. Banyak juga pebisnis yang berkonsultasi kepada para pakar atau ahli terkait keputusan yang harus diambil bagi bisnisnya. Ada yang melakukan konseling agar tidak salah dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Padahal sehebat bagaimanapun seorang pakar atau ahli, mereka tetap adalah manusia yang terbatas. Segala pengalaman dan pengetahuan mereka mungkin bisa membantu dan menjadi acuan, tapi tidak menjadi jaminan bahwa keputusan yang akan diambil pasti akan tepat, benar, dan baik. Keputusan yang the best of the best, terbaik dari yang paling baik, hanya ada pada Tuhan yang dapat melihat segala sesuatu secara luas dan menyeluruh, melebihi hikmat dan kepintaran manusia siapapun juga. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kini, hingga masa yang akan datang. Dan Tuhan rindu untuk mengajar, membimbing, dan menuntun kita kepada jalannya yang terbaik. Sebagaimana tertulis pada Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sungguh, merupakan kasih karunia yang luar biasa jika Tuhan bersedia memberi nasihat, mengajar, dan mengarahkan jalan hidup kita agar segala sesuatunya dapat menjadi indah seturut dengan kehendak dan rancangannya. Adalah bijak bila sebelum mengambil keputusan senantiasa dimulai dengan mencari tahu kehendak Tuhan. Karena sebagai Bapa yang baik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Bila kita sebagai orang tua selalu berusaha yang terbaik dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak-anak agar mereka jangan sampai salah melangkah, salah mengambil keputusan, terlebih lagi Tuhan kita. Yang menjadi masalah adalah maukah dan sudahkah kita mencari tahu kehendak Tuhan bagi hidup kita dengan sungguh-sungguh. Apakah keputusan yang kita ambil adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Sayangnya banyak orang yang masih pilih-pilih dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ketika harus mengambil keputusan, ketika merasa kehendak Tuhan sesuai dengan kerinduan hatinya, akan mudah baginya mengambil keputusan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan dengan semangat ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebaliknya, bila ternyata kehendak Tuhan berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang dengan kerinduan hatinya, mereka menjadi sulit dan berat untuk mengambil keputusan. Kita harus percaya bahwa kehendak dan pimpinan Tuhan ada yang terbaik, sehingga kita dapat menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, berdampak, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menolak dan tidak menaati kehendak dan pimpinan Tuhan karena memilih untuk menyenangkan kehendak diri sendiri dalam mengambil keputusan. Mari belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi pengambilan keputusan yang sulit. Di satu sisi, dia mengetahui panggilan dan tujuan hidupnya adalah sebagai juru selamat manusia. Dia harus mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan bagi dosa semua manusia, sehingga dapat menyelamatkan seisi dunia. Sebagai manusia utuh, Yesus merasa sedih dan gentar ketika berada di Taman Getsemani, ketika membayangkan betapa menderita dan mengerikan penyiksaan yang akan dialaminya. Betapa menyedihkan jika sampai harus terpisah dengan Bapaknya. Oleh karena itu Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Walaupun begitu berat situasi yang harus dihadapinya, begitu mengerikan penyiksaan yang akan dialaminya, namun Yesus tetap mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Allah Bapa seperti yang Dia katakan. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus tetap mengambil keputusan untuk taat sampai akhir dalam mengikuti kehendak dan pimpinan Allah Bapa yang pasti terbaik bagi Dia dan bagi semua manusia. Bagaimana dengan kita? Ketika harus mengambil keputusan, maukah kita mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan yang sudah tentu baik bagi kehidupan dan masa depan kita? Jangan bersikap apatis terhadap kehendak dan pimpinan Tuhan bagi hidup kita. Karena jika demikian, berarti kita menjalani kehidupan yang tak terarah dan tak bertujuan jelas. Karena sejatinya hanya Tuhanlah yang tahu dengan tepat arah, tujuan, dan panggilan hidup bagi setiap kita yang adalah ciptaannya. Jangan pula pura-pura tidak tahu hanya karena apa yang Tuhan inginkan bertentangan dengan kerinduan hati kita. Karena bila demikian kita hanya akan membuang waktu dan tenaga karena apa yang kita sangka baik dari awal belum tentu berakhir dengan baik seperti yang ada tertulis pada Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jangan hanya karena belum bisa melihat, belum bisa mengerti, tidak sesuai dengan keinginan hati, lalu kita memutuskan untuk menolak kehendak Tuhan. Padahal bisa jadi keinginan hati kita justru mencelakakan dan apa yang kita rindukan justru ujungnya menuju maut. Seharusnya kita justru bersyukur karena sebagai Bapa yang mengasihi kita, Tuhan tidak pernah memberikan yang nomor 2 terbaik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dari yang paling baik bagi kita sebagai anak-anaknya yang mengasihi Dia. Bila kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak hati kita, ambillah keputusan untuk memilih kehendak Tuhan. Karena pastilah itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih mulia dari apapun yang dapat kita bayangkan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua ini disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terbaik tentunya ketika mengambil keputusan mutlak harus mengikuti kehendak Tuhan yang walau saat ini belum mengerti. Ada harga yang harus dibayar, ada yang harus dikorbankan. Tapi pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau taat pada kehendaknya. Perlu diingat baik-baik bahwa mengikuti kehendak Tuhan mungkin sulit dan ada pengorbanan yang harus dibayar. Tetapi di luar kehendak Tuhan akan terlebih sulit lagi bagi kita. Marilah kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, percaya kepada kehendak dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah gagal bagi hidup kita. Dengan demikian Tuhan sendiri akan bertanggung jawab atas hidup kita, memelihara dan menopang kehidupan kita. Pastikan setiap keputusan yang akan kita ambil adalah sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian kita akan peroleh pimpinan, penyertaan dan perkenanannya hingga berhasil. Camkanlah baik-baik, keputusan yang terbaik adalah mengikuti kehendak Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta terbaik.
menyenangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masaku penuh asa. Karena tanganmu yang kuat topangku, ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masaku penuh asa. Karena tanganmu yang kuat topangku, ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. 2. Pastikan keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Telah dibahas sebelumnya bahwa pengambilan keputusan yang tepat, benar, dan baik adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu akan segala sesuatu bagi hidup kita. Namun sayangnya banyak orang tidak mengetahui dengan jelas dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Ingatlah bahwa kehendak Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Artinya, bila kita membaca dan meneliti firman-Nya, kita dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Walau demikian, berhati-hatilah. Jangan asal-asalan dalam mengartikan firman-Nya, karena ada orang-orang tertentu yang asal comot ayat tanpa melihat konteksnya, lalu pakai ilmu cocok logi agar dipaksakan sesuai dengan keinginan hatinya. Bahkan pernah kita mendengar ada orang yang merasa bahwa keputusannya untuk bercerai adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh merupakan kesimpulan yang kacau dan jauh dari kebenaran. Karena tak pernah sekalipun Tuhan berkata dalam firman-Nya mengenai hal demikian. Permasalahannya di mana? Hal itu terjadi karena mereka hanya mendengar apa yang mereka mau dengar. Yang dirasa baik dan sesuai dengan kerinduan hati dianggap dari Tuhan. Lantas yang bertentangan dengan keinginan hati langsung ditolak mentah-mentah dan dianggap bukan dari Tuhan. Yang seperti itu namanya memaksakan kehendak diri. Terkadang orang mengambil keputusan yang salah karena diawali dengan kerinduan hati yang salah, sekalipun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada tanda atau arahan dari Tuhan, namun ia paksakan diri seolah-olah ada arahan dan pimpinan Tuhan. Sungguh berbahaya, karena ketika menjalani keputusan yang salah, lalu timbul masalah di kemudian hari, akan dengan mudah mereka menjadi kecewa terhadap Tuhan. Karena merasa bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kebenarannya adalah semua keputusannya itu hanya berdasarkan keinginan diri sendiri. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh mencermati firman-Nya, merenungkan dengan sungguh hati hingga Tuhan menyatakan kehendak-Nya dan menuntun setiap langkah hidup kita melalui firman-Nya. Alkitab memang tidak memberitahu siapa jodoh kita
atau apa bisnis yang perlu kita garap. Alkitab juga tidak memberitahu investasi mana yang akan berhasil di kemudian hari, apa penanganan terbaik untuk penyakit yang sedang dialami, dan berbagai keputusan penting lainnya yang harus kita ambil. Tapi Alkitab dapat mengajar dan menuntun kita di dalam proses pengambilan keputusan sehingga kita tidak salah melangkah. Karena kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menaati dengan setia. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari ayat-ayat tersebut di atas mengatakan firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, firman Tuhan dapat menuntun kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dapat memberikan kita kepekaan lebih dalam mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Firman Tuhan dapat menegur kita bila kita mulai melenceng dan menjauh dari kebenaran Tuhan. Firman Tuhan juga akan mendidik kita di dalam kebenaran Tuhan sehingga hasilnya kita akan semakin diperbaharui setiap hari. Pikiran dan hati kita akan semakin dibentuk agar selaras dengan hati dan pikiran Kristus. Pada akhirnya kita mampu mengetahui dengan tepat dan jelas mana keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Seperti halnya suami dan istri yang sudah puluhan tahun menikah, selalu bersama dan menghabiskan waktu setiap hari. Terkadang tidak perlu bicara, hanya dengan tatapan mata, mereka sudah dapat membaca dan mengetahui apa yang menjadi isi hati pasangannya, karena sudah sangat mengenali satu sama lain. Demikian juga halnya bila kita tekun membaca firman Tuhan setiap hari, kita pun akan semakin mengenal Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu dahsyatnya dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita pun dapat memiliki kepekaan lebih untuk mengetahui mana keputusan yang berkenan, mana keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, mana keputusan yang dapat mengecewakan dan berujung pada kehancuran. Firman Tuhanlah yang harus menjadi dasar dari segala keputusan yang kita ambil. Setiap kali kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan apapun juga, biasakanlah untuk membawa segala sesuatunya dalam doa, dalam mira firman Tuhan untuk dapat mengetahui apa yang menjadi arahan dan pimpinan Tuhan terkait keputusan yang akan kita ambil. Contohnya, dalam Alkitab terdapat rambu-rambu yang dapat menjadi pedoman dan acuan dalam mencari pasangan hidup yang terbaik. Alkitab juga berisikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalani sebuah bisnis. Alkitab dapat menasihati kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga, membangun keluarga, dan sebagainya. Dan yang terpenting, Alkitab dapat memperbaharui akal budi, sehingga mata rohani kita dapat dicelikan dan dapat menilai segala faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan pikiran Kristus. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan harus menjadi dasar, acuan dalam mengambil setiap keputusan, bukan dengan pengertian sendiri yang terbatas sehingga kita diluputkan dari pengambilan keputusan yang salah. Sesungguhnya tidaklah rumit untuk mengetahui segala sesuatu karena ada Alkitab yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi hidup kita. Bila tidak selaras dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, sudahlah pasti selaras dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya perlu berdoa. Mintalah Tuhan yang memimpin dan memampukan kita untuk dapat mengerti firman-Nya, sehingga firman-Nya menjadi hidup dan akan memimpin, menuntun kita berjalan sesuai dengan kebenaran-Nya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu,
setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Yang ketiga, berani melangkah sampai akhir dengan keputusan yang sudah diambil. Bila keputusan sudah bulat dan sudah yakin dengan jelas bahwa keputusan tersebut adalah sesuai kehendak Tuhan dan selaras dengan firman-Nya, maka selanjutnya kita harus berani secara konsisten melangkah sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Jangan cuma ikuti seperempat bagian, setengah bagian, dan selebihnya adalah keputusan sendiri. Memang ada orang yang hanya taat di awal saja, sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Lalu selebihnya hanya semau gue. Ibarat sudah bulatkan tekad mau pergi ke suatu kota, harus sungguh-sungguh bersiap diri dan melangkah pergi hingga sampai ke tujuan. Jangan hanya karena godaan di tengah jalan yang tampaknya menarik sehingga kita singgah di sana, berubah haluan, bahkan sampai lupa kepada tujuan awal, sehingga pada akhirnya kita tidak akan sampai kepada kota yang menjadi keputusan, destinasi awal. Saya pun dulu harus mengambil keputusan yang tidak mudah, antara mengikuti panggilan Tuhan dengan menjadi hambanya atau meneruskan bisnis yang sudah dirintis sejak lama. Walaupun pada akhirnya saya memutuskan untuk menaati kehendak Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, hal itu tidak serta-merta berarti tugas dan tanggung jawab saya sudah selesai. Justru itu adalah awal dari perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan. Ada saja cobaan, tantangan, hambatan, godaan yang harus dihadapi karena mencoba untuk menjatuhkan, melemahkan iman dan tujuan agar saya mundur dan meninggalkan panggilan Tuhan. Bahkan seringkali bisa tergoda untuk kembali ke dunia bisnis lagi. Tapi puji Tuhan, Dia senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan memberi penghiburan sehingga saya masih bisa dipakai untuk melayaninya sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Walau sudah mengikuti kehendak Tuhan sekalipun, bukan berarti jalannya menjadi mudah. Bukan berarti segala sesuatu menjadi lancar tanpa hambatan. Terkadang ada saja tantangan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk dan memproses karakter agar lebih lagi sesuai kehendaknya. Ada saja pergumulan yang harus dihadapi. Namun semuanya itu mendatangkan kebaikan dan sukacita pada akhirnya. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sayangnya banyak orang tidak menyadari hal ini dengan benar. Mereka merasa kalau sudah mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, seharusnya Tuhan lancarkan segala sesuatu. Tuhan menghalau segala tantangan dan rintangan yang menghadang. Penting bagi kita mengerti dengan benar. Jika memang kita telah berserah dan mengambil keputusan untuk ikut kehendak Tuhan, harus bertekad untuk berani melangkah dan jalani keputusan yang telah diambil sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada kalanya posisi di atas, bersyukurlah. Namun jika berada pada lembah yang kelam, justru kita harus lebih bersyukur lagi. Karena kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang nyata menuntun hidup kita. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi harus diingat bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Bahkan bila kita mempelajari kisah hidup para rasul, kita bisa melihat bagaimana keputusan mereka untuk mengikuti Kristus, melayani Tuhan dan menginjil tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Bahkan seringkali mereka harus mengalami penderitaan dan penganiayaan dalam perjalanan misi mereka. Contohnya, kesaksian Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Paulus pernah masuk penjara oleh karena Injil, berulang kali disesat dan disiksa, menghadapi ancaman bahaya di mana-mana. Semuanya ia rela hadapi demi melayani Tuhan dan mengabarkan Injil. Paulus rela berkorban dan mau bayar harga. Bahkan segala sesuatunya dianggap sampah oleh karena pengenalan Kristus Yesus yang lebih mulia dari semuanya. Kerinduan dan kesukaannya hanyalah hidup bagi Kristus. Alhasil dia mampu mempertahankan kesetiaannya sampai akhir dan berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir? Mempertahankan keputusan kita untuk terus setia melayaninya sampai akhir, sehingga pada akhirnya kita pun dapat berkata seperti Paulus bahwa kita telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Bila membandingkan apa yang Paulus alami dan hadapi dengan apa yang kita hadapi saat ini, sungguh tidak ada apa-apanya. Bila Paulus saja mampu menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, Tuhan yang sama juga sanggup memampukan kita, memberi kita kekuatan dalam kelemahan, penghiburan dalam kesesakan, dan tuntunan yang membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Maka dari itu, ambillah keputusan yang tepat. Putuskanlah untuk mengikut kehendak Tuhan dan melayaninya sampai akhir. Jangan sampai menyesal di kemudian hari oleh karena salah mengambil keputusan di masa lampau. Karena apa yang sudah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Dan inilah kesempatan bagi kita semua untuk mengambil keputusan yang baik, yang benar, yakni mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan menjadi trauma
karena mengambil keputusan yang salah di masa lampau dengan segala konsekuensinya. Yang penting kembali bertekad untuk mengambil keputusan dengan tepat, benar, dan baik, supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Mungkin kita pernah gagal di masa lalu, tapi ingatlah, Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mungkin kita berulang kali jatuh dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Tapi selama kita masih mau mengambil keputusan untuk bangkit, artinya kita bukan gagal. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, menyempurnakan hidup kita agar menjadi indah seturut rancangannya. Jadi janganlah menyerah. Teruslah bersetia sampai akhir, sehingga mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita mengikuti panggilannya. Mari kita ambil keputusan untuk mengikutinya sampai akhir hidup kita. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia rindu untuk memimpin dan menyertai hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa yang sudah disampaikan di atas, harap Anda dapat mengerti dan memahami dengan baik. Bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik di dalam kehidupan ini.
Sehingga Anda pun bisa menjadi seorang yang bisa mengambil keputusan dengan tepat, benar, dan baik. Seperti apa yang sudah dipelajari, yaitu beberapa prinsip berikut harus menjadi acuan sebelum mengambil keputusan, yaitu keputusan yang sesuai kehendak Tuhan, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan berani melangkah sampai akhir sesuai dengan keputusan yang sudah diambil. Milikilah iman di dalam Tuhan yang akan memimpin kita dalam mengambil setiap keputusan dengan baik. Dengan demikian, kita tidak akan menyesal di kemudian hari karena waktu tidak bisa diputar kembali. Hargailah kasih karunia, anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita di tahun ini, sehingga kita bisa melangkah bersama Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dengan keputusan yang kita ambil adalah baik, benar, dan tepat, dan tidak salah. Dengan demikian kita bisa sepanjang tahun ini berada dalam pimpinan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa memiliki kesaksian hidup, dan melalui kesaksian hidup kita banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, dan sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami dengar pada saat ini. Dan Tuhan tolong kami boleh dimengertikan bagaimana kami mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat, dengan benar adalah sangat penting. Apalagi di awal tahun ini Tuhan, kalau kami mengerti mengambil keputusan dengan baik, kami akan melangkah dengan baik dan bisa berhasil dengan baik. Berkasih karunialah kepada kami semua para pemirsa ABG Tuhan. Biarlah kami benar-benar boleh menjalani satu kehidupan yang benar-benar bisa melakukan kehendak-Mu sesuai. Sehingga kami boleh terima upah yang sesuai. Dan kami boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh memiliki satu keputusan yang tepat, yang baik, yang benar. Yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan melangkah sampai akhir dengan keputusan yang kami sudah ambil, dan kami mau konsisten melakukannya sampai berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang akan menolong kami semua para pemirsa ABG yang setia ini Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan kami, baik kehidupan keluarga, ekonomi, usaha, pergumulan, hubungan, pergumulan apapun namanya, dan sakit penyakit apapun namanya, saat ini Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, saat Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, semua masalah dan pergumulan kami Engkau selesaikan, dan kami boleh terima jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada solusi, ada jalan keluar, ada penyelesaian dari semua tantangan dan pergumulan dan masalah kami, apapun itu bentuknya. Dan semua sakit penyakit kami, dan kami percaya saat ini, saat kami tumpang tangan di atas tubuh kami yang sakit, saat ini juga Tuhan, di awal tahun ini, kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami Tuhan yang namanya kesembuhan, dan kami boleh mengalami yang namanya kasih karunia-Mu, dan mujizat-Mu boleh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami tumpang tangan, kami percaya semua sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan, dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, anugerah, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami boleh mengikuti acara All by Grace hingga pada saat ini, dan kami boleh kedapatan setia di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk program All by Grace yang ada hingga pada saat ini, boleh ada terus ditayangkan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami serahkan semuanya kepadamu. Mulai saat ini acara All by Grace, program All by Grace, dan semua orang yang terlibat, yang dilibatkan di dalamnya, boleh Engkau berkati Tuhan, dan semua pemirsa ABG juga Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, buat Anda-Anda yang merasa dan berpikir saat Anda berhadapan dengan keputusan yang sulit dan Anda merasa bingung dan Anda bertanya dalam hatimu, apakah Tuhan mau menolong, memimpin, mengarahkan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat, baik, dan benar? Ya, Tuhan pasti mau memimpin, menolongmu, mengarahkanmu sehingga engkau bisa mengambil keputusan dengan tepat, baik, dan benar. Yang penting Anda harus kembali lagi kepada apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimana setiap keputusan itu harus Anda mengerti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, harus selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan Anda harus berani melangkah saat Anda sudah jelas akan pimpinan dan arahan Tuhan. Anda harus berani putuskan untuk mengikutinya sampai pada akhir. Jangan hanya di awal saja Anda taat, atau Anda cuma taat sebagian atau seperempat, selebihnya adalah Anda memimpin hidupmu sendiri dengan keputusan yang sesuai dengan keinginanmu. Akhirnya tidak heran yang ada adalah kegagalan. Dan Anda harus sadari itu supaya di tahun ini yang ada adalah keberhasilan, bukan lagi kegagalan. Kalau Anda mengerti, mengawali dengan baik keputusan yang benar, yang baik, yang tepat, Anda bisa mengakhirinya dengan baik, benar, dan tepat. Sehingga Anda juga bisa berhasil dan diberkati. Apapun yang sudah pernah salah, kita cuma perlu mohon kasih karunia Tuhan. Sehingga kita boleh diluputkan dari semua konsekuensinya. Dan kalau sampai ada konsekuensinya pun, biarlah Tuhan mau berkasih karunia, menolong, memberi solusi dan jalan keluar. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami mau akhiri acara All by Grace ini. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan, di antara kami ada yang merasa bingung, ada yang dalam hatinya bertanya, apakah Tuhan Engkau mau menolong, memimpin saat mereka harus mengambil keputusan, saat mereka bingung keputusan apa yang akan diambil. Tuhan berkasih karunialah, biar Engkau sendiri akan memimpin, menyatakan dirimu kepada kami, baik melalui kebenaran firman-Mu, baik melalui pimpinan dan arahan-Mu, sehingga kami semuanya boleh kembali di awal tahun ini, boleh bertekad mengerti bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan benar, sehingga boleh melangkah dengan baik dan benar, sehingga boleh berhasil dengan baik dan benar. Berkasih karunia kepada kami semua Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami serahkan setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami boleh diberkati Tuhan dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat. Yang ada adalah keberkatan di tahun ini. Kami boleh melihat bagaimana Engkau memimpin dari awal tahun sehingga akhir tahun. Kami lihat tangan kasih kuasa-Mu menyertai kami, membawa kami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace ini. Kiranya kasih setia daripada Tuhan dan kuasa daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau Yesus datang kembali. Yang ada adalah kasih karunia, keberkatan, dan kami boleh kedapatan tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akhiri acara All by Grace ini. Biarlah All by Grace acara dengan program yang ada Tuhan. Engkau berkasih karunia, kami boleh mau bersharing, berbagi kepada sanak famili kami, teman-teman kami, sehingga mereka pun boleh ikut mendengarkan,
ikut menyaksikan dan mereka juga boleh diberkati sehingga hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan akhiri acara All by Grace ini. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa papa. Sampai jumpa dalam program All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.